Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila dengan NIM 10584110364. Dengan saya Bunga Dewi 1058441121424. Dengan saya Iin Apriani dengan NIM 1058411022224. Di sini kami akan mempresentasikan COVID 4.1, COVID 5 dan COVID 2019. Silakan. COVID adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. Framework ini dikembangkan oleh ISACA dan digunakan secara global untuk tata kelola dan manajemen TI. COVID membantu organisasi mengelola risiko, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional TI. COVID terus berkembang dari versi 4.1 ke 5 dan terbaru yaitu COVID 2019. Oke, saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 dan terus diperbaharui untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. COVID 4.1 dirilis pada tahun 2019. COVID apa namanya ini 5 COVID apa dibilang COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007, COVID 5 pada tahun 2019 dan COVID 2019 pada akhir tahun 2018. Setiap versi membawa perubahan dan penyempurnaan agar lebih relevan dengan tantangan tata kelola TI saat ini. COVID 4.1 adalah framework yang fokus utamanya pada pengendalian dan audit TI. Framework ini membagi proses TI menjadi 4 domain utama. Yang pertama yaitu plan dan organization atau perencanaan dan organisasi. Yang kedua yaitu acquire dan implement atau akuisisi dan implementasi. Yang ketiga itu driver and support atau penyampaian dan dukungan. Dan yang terakhir yaitu monitor dan evaluate, pemantauan dan evolusi. COVID 4.1 terdiri dari 34 proses yang membantu organisasi memastikan bahwa TI sudah berjalan sesuai standar dan peraturan. Kelebihan COVID 4.1 adalah struktur yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk organisasi yang baru mulai menerapkan tata kelola TI. Namun kekurangannya adalah framework ini belum cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan bisnis yang cepat dan kompleksitas teknologi modern. Oke, saya lanjutkan. COVID 5 dirilis sebagai penyempurnaan besar dari versi sebelumnya. Framework ini memperluas cakupan dari sekedar kontrol menjadi tata kelola dan manajemen TI yang lebih menyeluruh. COVID 5 memperkenalkan 5 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, menyeluruh dari ujung ke ujung, mengaplikasikan satu framework terpadu, pendekatan holistik, dan memisahkan tata kelola dan manajemen. COVID 2019 adalah versi terbaru yang dirancang untuk lebih fleksibel dan modular. Framework ini memperkenalkan konsep
core model dengan 40 tujuan tata kelola dan manajemen governance and manajemen objektif. COVID 2019 mendukung transformasi digital dan perubahan teknologi yang sangat cepat di era sekarang. Framework ini memungkinkan organisasi untuk melakukan penyesuaian dan update framework secara berskala sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman. COVID 2019 juga memperkenalkan konsep fokus areas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi seperti keamanan siber, privasi data, dan digital transformasi. Keunggulan lainnya adalah kemudahan dalam mengadopsi framework ini baik untuk organisasi kecil maupun besar, serta mendukung tata kelola TI yang agile dan adaptif. Oke, mari kita rangkum perbedaan utamanya, yaitu COVID 4.1 fokus pada kontrol dan audit TI. Strukturnya sederhana dan cocok untuk pemula. Sedangkan COVID 5 lebih luas dan fleksibel, mengintegrasikan standar lain, menekankan pada pencapaian tujuan bisnis dan kebutuhan stakeholder. Dan COVID 2019 itu modular, mudah diupdate, sangat adaptif dengan perubahan teknologi, mendukung transformasi digital, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan memahami perbedaan ini, organisasi dapat memilih framework yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Sebagai contohnya itu sebuah perusahaan yang baru memulai tata kelola TI bisa menggunakan COVID 4.1 karena lebih sederhana. Namun jika perusahaan ingin mengintegrasikan TI dengan strategis bisnis dan standar nasional, COVID 5 adalah pilihan yang tepat. Sedangkan untuk perusahaan yang ingin selalu update dengan perkembangan teknologi dan menerapkan tata kelola TI yang agil, COVID 2019 sangat direkomendasi. Itulah presentasi tentang 1, 2, 3. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa perbedaan COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.